Jadi pertanyaan besarnya, apakah ini adalah sinyal perlawanan politik atau koreksi secara teknis aja gitu ya. Bawaan dari warisan pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau opini yang berkembang adalah ada matahari lain di alam semesta Indonesia, ya kita bisa lihat sendiri, kita bisa nilai sendiri ya apa adanya. Jadi ternyata memang masih ada panas matahari yang lain di Indonesia gitu. Kalau misalnya seperti itu, kenapa sih Presiden Prabowo nggak tegas aja, langsung rombak kabinet gitu? Halo, apa kabar sahabat Kabar Bursa? Anda menyaksikan Editorial Point bersama saya, Francisca Rati. Mengangkat isu terkini, mengupas topik terhangat, membedah dari sudut pandang yang tidak biasa. Mari kita bongkar isu yang lagi panas-panasnya. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sukses bikin gaduh masyarakat. Tercatat Presiden Prabowo Subianto sudah 5 kali membatalkan kebijakan kontroversial dalam kurun 8 bulan menjabat. Teranyar, Prabowo membatalkan keputusan Mendagri terkait kisruh 4 pulau di perbatasan Aceh, Sumatera Utara. Langkah ini sontak membuat Prabowo dipuji bak pahlawan. Belum 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah 5 kali membatalkan kebijakan menterinya. Kebijakan kontroversial dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang membuat kegaduhan publik. Di antaranya, pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Jelang malam pergantian tahun 2025, Prabowo mengumumkan langsung pembatalan tersebut. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Presiden Prabowo juga membatalkan keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Kebijakan ini sempat menimbulkan kekisruhan publik. Terjadi kelangkaan LPG, antrian panjang, bahkan menelan korban jiwa. Ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kebijakan lain yang dianulir Prabowo adalah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN pada Maret 2025. Mulanya, Menpan RB Rini Widiantini menunda pengangkatan CASN 2024. Penundaan ini lantas menuai kontroversi karena dianggap merugikan para calon pegawai. Prabowo akhirnya mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat. Baru-baru ini, Prabowo juga mencabut 4 izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari laporan Greenpeace terungkap, eksploitasi nikel di 3 pulau di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami. Padahal, ketiga pulau ini dilindungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang. Amarah publik pun berkecamuk.
surga terakhir dunia nyaris punah dari bumi pertiwi. Hashtag Save Raja Ampat membanjiri media sosial dan pemberitaan media. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 iup di Raja Ampat. Terbaru, Presiden membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait 4 pulau di wilayah Aceh yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang dialihkan jadi milik Sumatera Utara. Sengketa 4 pulau Aceh sontak memicu gejolak publik. Terindikasi pulau tersebut kaya akan sumber alam khususnya potensi migas. Di mana cakupan 4 pulau ini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Yang terakhir nanti BIG, Badan Informasi Geospasial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN. Sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. 2 kasus besar yakni tambang nikel Raja Ampat dan sengketa 4 pulau milik Aceh dianggap bisa merusak citra pemerintah Indonesia di mata dunia, mengganggu stabilitas negara, hingga beresiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Prabowo menyatakan tidak akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Prabowo menganggap para menterinya masih bekerja dengan baik. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan redaktur pelaksana kabarbursa.com, Pramirvan Datu. Halo, apa kabar Pram? Baik Ratri. Ya ini menarik banget ya, isunya lagi panas banget. Karena belum 1 tahun menjabat nih, sudah tercatat ada 5 kebijakan dari menteri yang sudah membuat gaduh di masyarakat, akhirnya dianulir atau dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Ini sebenarnya Presiden nggak capek ya? Sebetulnya sejak awal dari pemerintahan Prabowo ini, opini yang berkembang di publik adalah ketika Presiden Prabowo menjadi presiden sekarang ini disebut-sebut lah ya, atau terkesan adalah presiden giveaway atau bundling atau sepaket lah ya dengan wapresnya. Jadi itu yang menjadi beban berat ketika kebijakan-kebijakan presiden atau kebijakan menterinya harus dianulir oleh presiden itu sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, apakah ini adalah sinyal perlawanan politik atau koreksi secara teknis aja gitu ya. Jadi sebetulnya ini yang perlu kita awasi dan perlu kita tekankan kepada presiden untuk membentuk satu jajaran pembantu presiden yang terkoordinasi dan juga saling mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat gitu.
Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang begitu kan, Ya, sebenarnya kan berulang kali Presiden sendiri meminta begitu ya, ya seluruh jajaran kabinetnya untuk membenahilah komunikasi terhadap masyarakat atau publik. Tapi alih-alih membenahi komunikasi, justru keputusan atau kebijakannya yang kerap membuat gaduh ya, gitu kan. Nah, ini ada 5 kebijakan utama nih ya, yang menjadi sorotan kabar bursa. ya. Apa saja nih yang menjadi 5 kebijakan yang kontroversial ini nih? Yang sebetulnya sebelum dari 5 itu ya, dari yang kenaikan PPN di malam tahun baru. Iya, itu Eh, baru awal menjabat ya, itu ya sudah heboh eh, sekali itu. kenaikan apa PPN itu, terus ada lagi soal penjualan gas LPG 3 kilo. Iya, iya. Terus ada lagi eh, pembatalan calon ASN itu. Terus ada juga yang terakhir yang masih hangat banget itu soal bagaimana konflik antara Aceh dan Sumatera Utara soal 4 pulau Iya, iya, yang iya. masuk administrasi Aceh tapi diklaim itu punya Sumatera Utara. Dan sebetulnya sebelum dari yang 5 itu ya, kita sebetulnya masih ingat banget soal PSN PIK 2 yang ada di kawasan PIK 2, dan ada juga soal Rempang, dan yang paling hangat itu adalah soal mutasi Letjen TNI Kunto. Iya, 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 iya. Jadi apa sebelum dari yang 5 itu memang banyak tersirat lah ya, bagaimana itu adalah warisan pemerintahan sebelumnya. Jadi sebetulnya ada potongan, ada benang merahnya ya, ada potongan puzzle yang menarik kalau ditelaah ya, bagaimana ini masih berhubungan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Jadi terkesan ya, atau terlihat ya, terbacanya gitu, ini ada soal seperti pantulan jarak atau pantulan pemerintahan yang mau didorong sama apa pemerintahan sebelumnya, tapi tidak soft landing lah ya terhadap pemerintahan Iya, yang iya. sekarang. Jadi kayaknya mau melihat apa perlawanan politik lah ya dari yang warisan sebelumnya ke yang sekarang ini gitu. Jadi ini sangat menarik sekali gitu, bagaimana kebijakan-kebijakan publik, dan benang merahnya lagi adalah semua pembantu presiden yang melakukan kontroversi kebijakannya itu juga diwariskan dari menteri jajaran yang presiden sebelumnya juga. Jadi ini sangat menarik. Kebijakannya dari menteri-menteri yang justru warisan presiden Ini sebelumnya ya. begitu ya. Oh, Jadi oke. kalau mereka bilang apakah pembantu presiden sudah seirama, ya kita bisa lihat secara fakta, secara realnya, kalau memang banyak nada-nada, maksudnya nada-nada sumbang lah ya, artinya tidak seirama, yang satu mau kemana, yang satu mau kemana, yang satu mau kemana. Jadi sebetulnya keputusan menteri adalah keputusan presiden gitu. Jadi menteri juga harus hati-hati dalam setiap langkah-langkah kebijakannya yang memang sesuai dengan apa visi dan misi presiden itu sendiri gitu. Berarti kalau misalnya indikasinya ada ke arah sana begitu ya, benang merahnya ternyata setelah ditelusuri ke belakang begitu. Ini sekaligus mengkonfirmasi nggak sih kalau misalnya kemarin sempat ada pernyataan 2 matahari itu, ini berarti sekaligus mengkonfirmasi dengan adanya kebijakan-kebijakan kontroversial yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo sendiri untuk menyatakan bahwa hanya ada 1 matahari gitu. Ya matahari Hambalang kayak gitu. Ya kalau dilihat dari kenyataannya akhirnya opini yang berkembangnya ya memang ada 2 matahari di sini gitu kan. Kalau dilihat dari benang merahnya, kalau dilihat dari satu garis yang kita bisa tarik gitu, ternyata ya memang menteri-menteri yang kenaikan PPN adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketika gas LPG adalah Menteri ISDM Bahlil Haldia yang dulunya adalah BKPM. Dan yang Menteri Tito ini juga Mendagri juga bawaan dari warisan pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau opini yang berkembang adalah ada matahari lain di alam semesta Indonesia, ya kita bisa lihat sendiri, kita bisa nilai sendiri ya apa adanya. Jadi ternyata memang masih ada panas matahari yang lain di Indonesia gitu jadinya. Berarti sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya pengamatan publik sendiri dan media-media melihat, karena yang terakhir ini yang paling ini ya terlihat begitu bagaimana
seakan-akan ini memang untuk mengutamakan begitu ya kepentingan dari dinasti Solo begitu. Ya, bisa Apalagi jadi. Ya, ya kan? bisa banget ke arah situ karena ya artinya Gubernur Sumatera Utara adalah menantunya presiden Iya. sebelumnya dan bagaimana kepentingan publiknya mengelola 4 pulau itu dan ternyata memang dalam sejarahnya Aceh sendiri adalah wilayah yang sangat istimewa buat Indonesia gitu. Kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya gitu ya. Bagaimana Aceh mendukung secara penuh awal-awal kemerdekaan gitu. Jadi harus hati-hati gitu Menteri Prabowo untuk mengambil satu keputusan atau satu kebijakan yang memang bisa mengganggu stabilitas politik dan tentunya bagaimana menilai publik melihat bagaimana artinya tidak ada satu pikiran yang melihat ada anak emas di dalam satu kebijakan gitu. Jadi ini yang harus hati-hati buat menteri-menterinya Presiden Prabowo itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita melihat sepak terjang para menteri, nggak semua sih, sejumlah menteri yang ternyata ada benang merahnya ke warisan sebelumnya begitu ya. Nah kalau misalnya seperti itu, kenapa sih Presiden Prabowo nggak tegas aja langsung rombak kabinet gitu? Apalagi kan di kasus yang terbaru nih yang soal sengketa pulau ini kan sangat krusial banget loh, bisa benar-benar mengganggu stabilitas keamanan nasional sebenarnya, dan termasuk Papua itu juga kan yang daerah yang sangat sensitif. Kalau terjadi sesuatu di Papua itu kan juga akan mengganggu citra dari demokrasi Indonesia sendiri. Kenapa dengan udah jelas ini sangat-sangat berbeda pandangan begitu ya, nggak langsung ngerombak aja gitu buru-buru? Karena sebetulnya dari dasarnya sebetulnya dari penilaiannya ada 3 ya sebetulnya. Dari subjektivitas, bagaimana presiden mengambil keputusan untuk merombak kabinet itu ada 3, ada dari subjektivitas, ada dari rapot, dan juga ada dari politik will ya, atau keputusan politik. Jadi ini yang jadi bahan pertimbangan presiden gitu. Ketika subjektivitas, apakah presiden secara personal atau secara personal kepada menteri, apakah dia suka atau tidak, itu menjadi batasan yang sangat tipis ya. Terus yang kedua adalah rapor ya, bagaimana kinerja kementerian sudah bisa dihitung gitu ya, dari 6 bulan pertama hingga 1 semester ya, atau 1 tahun pertama gitu ya. Terus yang ketiga adalah politik. Ini yang menjadi sulit adalah ketika keputusan politik yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih para pembantunya. Jadi apakah ini melihat ya kekompakan menteri yang dipilih atau membuat gaduh saja, atau jadinya ini membuat kompak tim atau membuat kompak kabinet, itu yang menjadi bahan pertimbangan buat presiden itu sendiri gitu ya. Tapi baik lagi, soal perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Jadi kita masih menunggu seperti apa sih presiden melihat para pembantunya, kinerjanya atau subjektivitasnya, itu yang perlu dilihat satu-satu gitu ya dari ketiga kategori itu tadi. Jadi memang ini yang masih ditunggu publik sebetulnya, apakah kinerja yang dilihat 9 bulan ini cukup untuk membantu pekerjaan presiden, segudang pekerjaan presiden, PR presiden yang memang satu persatu perlu kita telaah dan kita tunggu tentunya. Meskipun sebenarnya Presiden sendiri sudah mengeluarkan statement gitu ya, bahwa tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat karena merasa kinerja dari para menterinya ini masih terbilang positif lah di matanya Presiden. Cuman ya sebenarnya publik sangat menantikan kira-kira Presiden bakal tegas nggak ya? Ini kan seakan-akan menunjukkan keseriusan seorang Prabowo sendiri begitu pada saat mengatakan pembatalan pro rakyat, apakah dia benar-benar akan serius untuk bersih-bersih di kabinetnya sendiri gitu. Ini kan menjadi dilematis sendiri begitu ya di mata publik. Sebetulnya yang lebih menarik lagi adalah ketika bagaimana bukan keputusan menganulir ya, tapi bagaimana pernyataannya
yang kita soroti adalah pernyataannya Menteri Kesehatan. Iya. Bagaimana itu juga membuat gaduh, dan itu tak perlu lah ya pernyataan-pernyataan yang bilang ikat lingkar pinggang Iya. menentukan Usia. usia manusia itu sendiri, itu juga sebetulnya bukan komunikasi yang diperuntukkan untuk publik, tapi untuk secara internal aja. Jadi saya kira komunikasi publiknya para pembantu presiden juga perlu dibenahi, tidak hanya koordinasinya gitu, tapi komunikasi ke publiknya harus benar-benar memang yang efektif, bukan yang cuman sekedar gaduh terus membuat rakyat bingung gitu, membuat masyarakat bingung, dan juga membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebetulnya presiden tepat nggak sih memberikan satu kapasitas atau satu pekerjaan kepada menteri-menterinya gitu? Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya kan. Jadi nggak cuman koordinasi antar presiden dan menterinya gitu ya, tapi bagaimana komunikasi publik yang dibuat sama menterinya itu sampai sejauh ini sih masih, ya kita bisa lihat sendiri, salah satunya ya Menteri Kesehatan itu sangat-sangat tidak perlu lah ya. Kalau kita bilang itu ya pernyataan yang mubazir lah ya. Jadi nggak diperuntukkan buat publik. Iya, dan sayang sekali rekornya oleh media, nggak usah media, publik pun sekarang sudah bisa merekam gitu ya setiap percakapan atau statement yang dikeluarkan secara publik. Ini rekor blundernya jadi makin banyak kalau misalnya ini kan. Nah, itu tadi bagaimana kayaknya menteri-menteri ini seakan-akan tidak ditempatkan the right man in the right place gitu ya. Satu hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya terkait kasus nikel di Raja Ampat dan juga sengketa Pulau Aceh. Ini sebenarnya kan sudah ada begitu ya keputusan bahwa Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Papua ini merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Tapi toh nyatanya tampaknya menteri-menteri ini seakan-akan melupakan sejarah atau emang sebenarnya mau merubah sejarah begitu. Memang kayak di toko sebelah ya, mau merubah sejarah nih. Benar sekali, menteri-menteri ini lebih menekankan satu kebijakan yang nggak dibutuhkan masyarakat luas gitu ya. Ketika pemerintah pusat memberikan otonomi khusus, tapi ya pemerintah sendiri yang melanggarnya. Itu kan jadi blunder tersendiri. Bagaimana presiden melihat secara khusus gitu, atau kita lihat secara khusus presiden ini malah merusak aturannya sendiri gitu. Jadi ini yang sangat disayangkan gitu. Seperti Aceh itu sendiri gitu ya, ketika ribut terus tiba-tiba gubernur Sumatera Utara udah memberikan pernyataannya kalau dia sudah didukung sama Menteri Dalam Negeri untuk mengambil atau mengelola 40-nya, tapi ternyata dalam undang-undangnya itu semua melanggar ya. Dan juga kita tidak lupa soal Raja Ampat itu juga ada undang-undangnya juga. Kalau pulau-pulau kecil itu dengan hutan lindungnya dalam tanda petik itu tidak bisa dieksplorasi gitu, tapi pemerintah sendiri yang melanggar itu semua. Dan tidak lupa juga kalau pemberian IUP itu juga dari warisan sebelumnya. Jadi dari Raja Ampat itu di eranya Joko Widodo. Jadi ini yang menjadi presiden buruk lah ya. Kalau apakah ada cawe-cawe dari presiden sebelumnya atau dari matahari kembar itu tadi ke aturan-aturan yang ada, terus lalu seperti apa sih gitu ya kan. Dan ternyata juga PT GAK atau Pulau GAK itu juga dikelola oleh BUMN. Dan itu jadi masalah tersendiri lah ya hingga kini gitu. Jadi masih terus menimbulkan pertanyaan publik sebenarnya seperti apa nih ke depannya begitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi cawe-cawe tadi nih, ada nggak sih kemungkinan atau salah nggak ada pendapat dari publik atau yang mengundang rasa penasaran begitu ya? Apa sebenarnya memang sengaja dibuat begitu kondisinya, biar ya memang untuk untuk mengacaukan stabilitas atau
memang untuk menurunkan citranya sang presiden saat ini begitu ya, Prabowo Subianto. Memang ini sengaja diberikan percikan-percikan seperti itu. Ibaratnya kan kalau kita secara logika nggak mungkin dong menteri yang sudah lama menjabat tidak tahu sejarah Aceh, tidak tahu sejarah Papua. Bahkan Menteri SDM sendiri sebenarnya adalah asli Papua begitu kan. Dan kebijakan-kebijakan kontroversial yang lain. Ada nggak kemungkinan sebenarnya emang sengaja dibuat biar untuk menjatuhkan citranya presiden dan akhirnya publik jadi nggak percaya kan sama presidennya, terjadi pengalihan kepemimpinan. Terlalu jauh nggak ke sana? Kalau itu menurut saya terlalu jauh, terlalu dini lah ya soal itu. Tapi yang mau bisa diambil adalah ketika ada satu istilah heroism atau bagaimana sebuah situasi kepahlawanan yang tiba-tiba presiden menjadi satu antitesis, wah dibatalkan presiden. Akhirnya muncul satu situasi dan kondisi kalau presiden adalah hero-nya, pahlawannya, presiden yang pro rakyat. Tapi sebetulnya di balik itu semua adalah ada satu fundamental yang lemah ketika heroism atau taruhlah presiden mengambil langkah itu, tapi itu adalah langkah-langkah jangka pendek ya. Tapi tidak ada strategi jangka panjangnya. Jadi menurut saya kalaupun presiden tidak mengambil langkah itu sangat-sangat disayangkan karena itu tadi, karena efek untuk satu kebijakan adalah yang benar-benar kita tunggu adalah bagaimana kebijakan yang memang diambil untuk menghadapi satu waktu atau satu langkah yang memang ini dibuat dalam jangka panjang dan memang ini diberikan kepada masyarakat atau kepada tadi yang kita sebut adalah pro rakyat, bagaimana ini bisa jadi satu keputusan yang baik nantinya gitu, kebijakan-kebijakan ini gitu. Jadi menurut saya yang heroism itu tidak layak lah untuk seorang presiden mengambil langkah menjadi pahlawan, atau kita bisa sebut pahlawan kesiangan lah kalau kita bilang, karena itu tidak tidak sangat tidak sangat tidak elok lah ya untuk seorang presiden yang mengambil langkah hanya untuk gimmick sebagai pahlawan, tapi kebijakannya tidak menguntungkan sama sekali buat masyarakat. Ya ini sebenarnya kan bukan hanya di kabinet ini aja ya, bagaimana heroisme ini diciptakan ya melalui kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan juga dengan sebelumnya gitu. Apa ini warisan juga? Jangan-jangan. Moga-moga tidak. Persiapan menuju 2029 mungkin. Tapi ada indikasi kemungkinan itu bisa jadi ke arah sana ya, karena masalahnya itu kan sebenarnya jadi pertanyaan publik itu kalau misalnya memang ini adalah ibaratnya presiden tidak tahu begitu ya, menteri akan mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tidak sejalan dengan presiden kan berapa kali selalu digaungkan begitu ya setiap kali berbicara atau berpidato, saya akan ganti begitu kalau misalnya tidak sejalan. Nah tapi kalau misalnya ini ibaratnya tetap masuk dalam jajaran, masuk dalam kabinet, berarti memang ada kemungkinan ya, memang sengaja dipelihara untuk menciptakan situasi heroisme seperti itu. Iya, kalau kita lihat sejak dari yang kenaikan wacana kenaikan PPN, ya presiden sendiri yang langsung preskon, yang langsung memberikan pernyataan bahwa tidak ada kenaikan PPN itu tepat di malam tahun baru, dan itu presiden sendiri yang langsung turun, yang langsung mendatangi kantor Kemenkyu dan langsung memberikan pernyataan secara resmi gitu. Tapi balik lagi ya, ini apakah ini menjadi satu fundamental yang baik buat kebijakan? Ya tentu saja tidak. Dan bagaimana respon-respon presiden ini hanya menjadikan sebuah kebijakan yang salah, hanya menjadikan sebuah paranoid ya buat masyarakat, bagaimana ketika pembantu-pembantu presiden selalu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak
menguntungkan masyarakat. Jadi menurut saya ini apa ya? Jadi satu, jangan-jangan nanti ke depannya akan terjadi seperti ini. Jadi ini jadi langkah yang memang membuat apa ya? Membuat takut atau membuat khawatir masyarakat itu sendiri. Jadi tolong Presiden maksudnya jangan pernah lagi membuat apa kondisi heroisme lagi tuh nggak apa ya nggak membuat keadaan menjadi lebih baik. Justru yang dinantikan benar-benar keseriusan Ya, ya sekarang benar ya. sekali. Nah, kalau misalnya kita melihat berarti ya dengan adanya pembatalan-pembatalan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden yang memang ini sebenarnya disambut baik oleh banyak pihak gitu ya, publik pun menyambut baik. Tapi apakah ini akan sekedar hanya menjadi euforia sesaat begitu ya, menyenangkan, mengademkan dulu lah bagaimana kegaduhan di publik, atau kita akan benar-benar melihat sosok Presiden Prabowo yang benar-benar tegas dan serius untuk benar-benar membenahi kabinetnya begitu ke depannya? Kalau yang masyarakat harapkan kan sebetulnya bagaimana langkah Presiden ya, apa memberikan kesejahteraan atau memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan kondisi yang memang secara global wacana perang di mana-mana, bagaimana tidak apa ya, tidak kestabilan dunia ini bukan menyerang ya, mendatangkan situasi yang tidak sesuai atau tidak stabil gitu. Jadi bagaimana Presiden Prabowo ini sebetulnya punya pekerjaan yang sangat berat ya di masa-masa sekarang ini, karena ketika eksternal atau secara global kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, terus akan besar terpengaruh ke dalam kondisi internal Indonesia sendiri. Jadi harus punya punya pondasi yang kuat lah antar presiden dan para pembantunya untuk menghadapi situasi yang sekarang ini memang yang kita lihat sedang kacau balau lah dunia ini sekarang kan, dari segi ekonomi, geopolitik dan banyak lah ya faktor-faktor lainnya. Jadi sebetulnya yang kita harapkan dan kita tunggu adalah bagaimana presiden menghadapi itu semua. Jangan-jangan nanti opini yang berkembang di luar, presiden masih tersandra dengan presiden sebelumnya. Itu jangan sampai memunculkan pikiran atau opini itu ke publik. Jadi bagaimana menghadapi geopolitik di luar sana ketika di dalamnya sendiri, internal sendiri kita masih kacau juga gitu. Jangan sampai itu yang akan nanti terbentuk satu kondisi seperti itu gitu, kondisi yang tidak sesuai lah. Dan pastinya media pun akan terus menyoroti begitu ya bagaimana perjalanan menuju 5 tahun ke depan. Dan masih panjang. Masih panjang ya. Masih panjang sekali. Nah, kalau dengan situasi global yang saat ini sangat volatile seperti ini kan, kalau nggak kompak nih, nggak sejalan sama visi dan misi presiden, selesai, betul sekali. Jangan sampai lah jauh-jauh dari itu. Iya, terima kasih kalau gitu Pram untuk sudut pandangnya hari ini. Semoga perjalanan 5 tahun ke depan kita bisa melihat bagaimana nih nantinya kebijakan-kebijakan yang akan dibikin selanjutnya. Baik, sahabat kabar bursa, demikian editorial point kali ini. Semoga bermanfaat ya. Follow terus channel YouTube Kabar Bursa untuk isu terkini editorial point selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Kabar Bursa dengan like dan share sebanyak-banyaknya. Share juga komentar Anda ya, bagaimana nih pendapatnya terkait topik hari ini. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik kabarbursa.com. Saya Francis Karati dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.